Di sebuah desa miskin terdapat sebuah sekolah dasar. Hanya sedikit muridnya karena kebanyakan anak-anak di desa itu membantu orang tuanya mencari nafkah. Suatu hari, satu-satunya guru yang ada di sekolah itu sedang memberi pelajaran mengarang. Setelah menjelaskan cara-cara mengarang cerita, si guru memberikan pekerjaan rumah. Anak-anak, pekerjaan rumah hari ini adalah mengarang dengan judul Cita-Citaku. Besok hasil karangan kalian dibaca di depan kelas satu persatu. Keesokan harinya, murid-murid maju ke depan kelas dan membacakan karangannya masing-masing. Kebanyakan dari mereka bercita-cita menjadi guru, petani, atau pegawai pemerintah dan lain-lain. Sang guru selalu manggut-manggut tanda setuju. Lalu, tiba giliran seorang murid yang paling muda usianya. Bajunya tambal sulam, tubuhnya kurus kecil, tapi suaranya sangat lantang. Kalau besar nanti, aku ingin punya rumah besar di atas bukit, dengan pemandangan yang indah, berdampingan dengan pondok-pondok kecil di sekelilingnya untuk tempat peristirahatan. Berderet pohon cemara dan pohon-pohon yang rindang di antara rumah-rumah itu. Ada taman bunga tertata apik dengan beraneka bunga dan warna. Ada kebun buah dengan buah-buahan lezat yang bisa dipetik oleh penghuni rumah dan penduduk di sekitarnya. Saya ingin menjadi orang sukses dan bahagia bersama dengan keluarga besar dan para tamu yang datang di sana. Mendengar suara lantang si murid kecil itu, spontan seisi kelas tertawa bersamaan. Huhu, dasar pemimpi, ajak murid yang lain. Mereka mencemooh cita-cita si murid kecil. Melihat kegaduhan itu, si guru jadi marah-marah. Ia menganggap biang kerok kegaduhan itu adalah si murid kecil. Si guru menegurnya. Yang kamu tulis itu bukan cita-cita, tapi itu impian yang tidak akan mungkin terjadi. Kamu harus tulis ulang tentang cita-citamu yang sebenarnya, perintah sang guru. Guru, ini adalah cita-citaku yang sebenarnya. Ini bukan hanya mimpi. Ini bisa menjadi kenyataan. Murid kecil bersikeras. Kamu hidup di desa yang miskin. Keluargamu juga keluarga miskin. Bagaimana kamu akan mewujudkan cita-cita seperti itu? Dasar pemimpi. Buat karangan yang masuk akal saja. Teriak si guru mulai tidak sabar. Aku tidak mau cita-cita yang lain. Ini cita-citaku dan tidak ada yang lain. Si murid kecil mengotot. Besok kamu harus bawa karangan yang baru. Jika tidak, kamu perbaiki karangan itu, kamu akan mendapat nilai jelek. Si guru mulai mengancam. Namun keesokan harinya, si murid kecil ke sekolah tanpa membawa karangan baru. Walau diancam dan dipermalukan seperti itu, dia tetap pada cita-citanya semula. Karena sikapnya yang keras kepala dan tidak mau mengikuti perintah guru, akhirnya ia mendapat nilai paling jelek di kelas. Tanpa terasa, waktu terus berjalan. 30 tahun kemudian, si guru masih tetap mengajar di sekolah dasar itu. Suatu hari, ia mengajak murid-muridnya belajar sambil berwisata ke sebuah kebun buah di atas bukit yang sangat terkenal. Kebun buah itu berada di desa tetangga, tidak seberapa jauh dari desa tempat mereka tinggal. Sesampai di kebun buah yang luas dan indah itu, si guru dan murid-muridnya berdecak kagum. Kebun buah itu ternyata dilengkapi dengan sebuah taman bunga yang luas, dikelilingi pepohonan yang rindang dan sejuk. Yang lebih mengagumkan, di dekatnya terdapat sebuah rumah besar bak istana.
tinggi menjulang, megah dan sangat indah arsitekturnya. Orang yang membangun istana ini pastilah orang yang sangat hebat. Mengapa baru sekarang aku tahu ada tempat seindah ini? Gumam si guru terkagum-kagum. Tiba-tiba terdengar jawaban. Bukan orang hebat yang membangun rumah ini, hanya seorang murid bandel yang berani bermimpi punya cita-cita yang besar. Pasti yang lebih hebat adalah guru yang dulu mendidik bocah bandel itu. Mari masuk ke dalam rumah, kita nikmati teh dan buah-buahan terbaik dari kebun ini, ujar si pemilik rumah itu dengan ramah. Mendengar ucapan itu, mendadak si guru terpana dan teringat siapa yang berdiri di depannya. Dia adalah si murid kecil yang keras kepala yang mendapat nilai jelek waktu itu. Sekarang dia telah menjelma menjadi pengusaha yang sangat sukses. Matanya berkaca-kaca, merasa bersyukur sekaligus menahan malu karena 30 tahun yang lalu dirinya melecehkan cita-cita anak itu. Sahabat hikmah takdir, bila kita mau menyadari dan meneliti dengan cermat, sebenarnya banyak prestasi spektakuler dari abad sebelum Masehi sampai abad milenium ini. Semuanya lahir dan dimulai dari sebuah embrio, yaitu berani mimpi. Karena impianlah sebuah pesawat terbang tercipta. Karena impianlah kita bisa menikmati kecanggihan komputer. Karena impianlah kita bisa berkomunikasi dengan telepon tanpa kabel. Karena impian pula kehidupan kita bisa kita ubah menjadi lebih berkualitas. Tentu, untuk merealisasikan setiap mimpi ini, kita membutuhkan kekuatan yang lain. Kekuatan itu harus ditumbuh kembangkan dari dalam diri kita sendiri, yaitu berani mencoba, berani berjuang, berani gagal, dan terakhir berani sukses. Seringkali terjadi penghambat kesuksesan seseorang bukanlah disebabkan oleh kekurangan-kekurangan yang dimilikinya, tetapi lebih karena tidak adanya cita-cita yang diyakini dengan kuat dan diperjuangkan dengan sikap pantang menyerah. Cemoohan atau kesangsian orang lain terhadap cita-cita yang tinggi sebenarnya juga selalu dihadapi oleh orang-orang besar di dunia ini. Tetapi orang-orang besar tidak pernah berhenti hanya karena ejekan atau kesangsian orang banyak atas impian-impian besarnya. Karena bagi orang-orang besar yang bermental kaya, ejekan dan cemoohan adalah vitamin gratis yang justru mereka perlukan sebagai cambuk dan pemacu untuk berusaha lebih keras lagi. Sebab itu, jika ada orang yang mengejek atau mencemooh mimpi-mimpi kita, jangan pernah berkecil hati. Hanya satu jawabannya. Kuatkan tekad dan semangat, lalu berjuang dengan sekuat tenaga dan buktikan bahwa kita mampu dan berhak untuk mendapatkan yang terbaik bagi hidup kita.